Oke, baik kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, sehat semuanya? Ini dress code-nya hitam-hitam atau gimana? Tahu gitu saya pakai hitam juga. Masih masuk? Mana sih, masa sih? Sayanya itu maksudnya ya. Nomor berapa? Sudah. Oke, apa nama kelas kita ini? Fisika dasar kimia ya. Ini tadi Atifah nanyain buat kelas pengganti. Emang kita masih kurang satu kelas lagi ya? Oh iya ya. Really? Santai aja. Bentar ya teman-teman ya, sambil kita bahas PR juga. Oh ini udah bisa kebuka deh. Oh iya benar ya, ini kemarin minggu lalu tuh meeting 13 ya. Mestinya kan ini, meskipun ini minggu terakhir, tapi ada sampai meeting 15 harusnya ya. Ya udah. Berarti hari ini kita 3 jam lah ya. Tadi katanya mau kelas mengganti. Anyway, nggak usah ya. Apa-apa soal aja. Bahas soal aja, siap. Happy. Oh langsung ya, jadi kisi-kisi ya. Asik juga sih. Menarik. Oke, seperti biasa teman-teman kita akan mulai perkuliahannya dengan membahas soal yang udah teman-teman kerjain kemarin di PR ya. Mari kita lihat sudah berapa banyak yang kumpulkan PR. Seperti biasa kayaknya saya harus ganti internet dulu teman-teman, sebentar ya. Stres banget. Oke. Ini kumpulnya jam 11.58 ya, paling telat ya. Ada 50 orang, wow. Kita ada berapa sih mahasiswanya? 54. Wow, udah hampir komplit ya. Kalian rajin ya, respect. Keren. Oke, nah sekarang kita bakal bahas soalnya siapa nih yang mau dibahas? Saya, siapa saya? Atifah, boleh. Atifah nomor berapa ininya? Ya, ini? 6. Nomor 6, oke. Ada soal spesifik yang mau dibahas, Atifah? Yang hard, Pak. Nomor berapa? Yang nomor 6. Nomor 6, hardnya. Bukannya 6 tadi NIM-nya ya? Sama ya? Nomor 6. Anunya. Kalau di sininya dia itu di yang chapter berapa ya? Bentar, Pak. Sabar ya. Chapter berapa, sorry? 16. Book 1 apa book 2 sih itu? Ini ngomongin electric field kan udah ya? Model berapa tuh? Yang ini bukan Atifah question-nya. Yang ini nih, yang two equally charged particles. Iya, Pak. Easy ini Maya. Katanya mau yang hard. Sabar, Pak. Sabar? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Kurang sabarkah saya? Bentar, Pak. Bentar, Pak. 16. Ini M, medium. Yang hard. Kalau di sininya mana sih? Ini aduh, bentar nih kayaknya harus di-reload dulu deh. Sebentar. Kalau di sininya working-nya Atifah. Modul 21.1. Iya. Yang ini ya, 23. Iya. Tentang gaya listrik ya atau medan listrik nih? Electrostatic force ya. Berarti tentang gaya listrik ya. Oke, mungkin saya copy dulu question-nya ke sini. Terus habis itu di sini Atifah kerjanya yang mana nih, working-nya yang ini ya? Iya, Pak, yang nomor 6. Waduh, udah hai aja tuh. Capek banget kayaknya. Bukan huah doang, tapi hai gitu. Kayak capek gitu, jadi hai. Oke. Ya. Jadi di sini, ini soalnya udah ditulisin juga ya sama Atifah nih teman-teman. Ada yang kerjaan soal ini juga? Saya. Oke. Baik, mari kita lihat ya. Jadi ceritanya di sini di figure 21.20 berapa lah itu?
21.22 particles. Ini particles bukan sih tulisannya. Particles 1 and 2 of charge Q1 equals to Q2 equals to positive 3.20 ya ini ya. Times 10 raised to negative 19 coulomb are on a y-axis at distance d equals to 17 centimeters. Berarti ini ya Q1 sama Q2-nya gitu ya. From the origin. So this is the origin guys. And then particle 3 of charge Q3 at positive 6.40 times 10 raised to negative 19 coulomb is moved gradually along the x-axis nih. Jadi dia digeser tuh ya. Iya, Dari Pak. sini ke, dari x sama dengan 0 ya. From x equals to 0 to x equals to 5 meters. Jadi digerakin dari sini ke sini ya. Nah terus yang ditanya adalah, at what values of x will the magnitude of the electrostatic force on the third from the order 100 particles ya. Apa sih tulisannya? Kita liatin aja lah. maaf ya Atifah ya. No hard feeling. Jadi questionnya? At what values of x will the magnitude of the electrostatic force of the third particle from the other two particles be minimum and maximum? And what are the minimum and maximum magnitudes? Gitu. Oke. Teman-teman bisa bayangin soalnya kayak apa? Nggak kebayang? Oke. Jadi, di sini ada partikel Q1 sama Q2. Yang muatannya berapa? 3,2 positif ya, kali 10 pangkat minus 9 nih. Udah dibikinin sama Atifah juga di sini ya kan. Mungkin kalau kita gambar bersihnya, saya mungkin akan taruh di bawah dulu ya. Atifah permisi ya. Geser dulu ya. Nggak boleh. Enggak, so. Oh ya udah nggak jadi berarti. Aduh. Ngambekan gitu. Oke gitu ya. Nah terus habis itu di sini jadi teman-teman mungkin bisa bayangin nih ada dua muatan nih ya. Tadi di sini ada Q1 ya kan ya. Yang besarnya sabaraha eta besarna akang teteh 3,2 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Terus yang ini sama ya, 3,2 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, terus habis itu si partikel X-nya itu ada di mana tuh, teman-teman? Kayak lu keren banget. Partikel 3-nya ada di mana? Di mana? Dari 0 sampai 5. Jadi dia tuh dipindahin, guys ya. Jadi awalnya mungkin kita kasih warna beda ya. Si partikel 3 kita kasih warna hijau ya. Itu dia awalnya ditaruh di sebelah sini nih, ya kan? Terus habis itu dia digeser nih sampai dia menempati titik 5 meter. Paling jauhnya segitu tuh, 5 meter, ya kan? Jelas nggak sampai sini nih? Ya kan, ini 5 meter. Nah, terus habis itu, di sini teman bisa bayangin deh. Kalau misalkan kita taruh partikelnya, misalnya kita compare nih antara di titik ini, di 0 meter ya, sama di 5 meter, itu tuh total gayanya sama apa beda sih? Semika absen, semika. Beda. Kenapa beda? Jaraknya beda dan kedua arrangement-nya pun juga jadinya beda. Posisi-posisinya beda teman-teman ya. Gimana bedanya? Bedanya adalah teman-teman bisa bayangin kalau di sini ada, dia awalnya di 0 meter ya. Di sini kan berarti si Q3 yang muatannya berapa? Muatan Q3? Positif 6,4 ya. Positif 6,4 ya kan? Kali 10 minus 19 coulomb. Nah, ini dia akan mengalami gaya oleh Q1 apa Q2? Oh iya. Dua-duanya ya kan? Jadi akan ada gaya oleh Q1 yang arahnya kemana? Gaya oleh Q1 pada Q3 ke atas. Begini. Begini. Ini positif sama positif. Berarti mereka akan tolak-menolak. Berarti akan ada gaya ke sebelah sini yang disebabkan oleh si F1 pada 3 gitu. Jadi kita kasih nama F13 ya. F oleh 1 pada 3. Nah, sedangkan kalau pada dari Q2 gimana teman-teman gayanya? Gitu ya kan. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Ini adalah total gaya atau gambar dari diagram gaya pada Q3 ketika dia berada di origin ya, di tengah-tengah kayak gitu. Nah, sekarang total gayanya berapa nih kalau di sini? 0, sepakat semuanya? Jadi ketika di X sama dengan 0, katanya Bagas,
total gayanya 0. Kenapa begitu, Bagas? Karena dia saling meniadakan, betul. Teman-teman bisa lihat ini mereka tuh saling berlawanan kan gaya-gaya ini pada si Q3. Jadi si Q1 ngedorong ke bawah, Q2 ngedorong ke atas. Dan dorong-dorongannya sama kuat tuh. Kenapa sama kuat? Karena jaraknya sama, muatannya juga sama. Kan rumus gaya kan apa? Kaki rata-rata, kaki retak-retak. Kakinya dari kaca apa gimana itu? Sampai retak ya. Pakai tempered glass makanya. Oke. Anyway, jadi tadi ya, jadi karena di sini dia udah saling meniadakan, makanya total gayanya jadinya 0 ya kan. Dan ini kelihatannya akan menjadi nilai terkecil dalam konteks vektor ya. Karena kalau gaya negatif itu kan artinya dia berlawanan arah aja ya. Nah, sedangkan di sini kan dia yang ditanya itu adalah magnitude of the electrostatic force-nya ya. Jadi artinya nilainya tuh terkecil di berapa. Yaudah yang paling kecil pasti di 0 gitu ya. Jadi artinya untuk question A kita bisa langsung jawab tuh. Dia tuh akan minimum ya kan ketika X-nya ada di 0. Kenapa? Karena ketika X-nya 0, F-net-nya sama dengan 0. Itu dia ya. Kalau Atifah gimana kerjanya? Nomor A-nya mana nih Atifah? Woi, kok A-nya kagak ada? Mana nomornya? Oh ini benar ya? Nih katanya Atifah. Iya saya ini lagi dilihat Atifah. Atifah marah-marah mulu. Kenapa sih Atifah? Enggak, Pak. Ada masalah apa? Enggak, Pak. Cerita sama Bagas cerita. Kenapa ke Bagas ya? Gitu ya. Jadi ini ya katanya Atifah di sini at X apa nih? Apa tulisannya? At X F min. Ya jadi X ketika F minimum terjadi ketika X-nya sama dengan 0 ya kan? Karena semua komponen X 0 ya. Mana sih ini Atifah nulisnya gimana sih? Saya puyeng sendiri. Ya tapi saya Atifah bisa aja nulis duluan yang A-nya ini ya. Oke. Jelas sampai sini teman-teman untuk pertanyaan yang A. Udah betul Tia seperti yang tadi dikerjain sama Atifah ya. Ya. Oke, good. Nah lanjut ya sekarang. Pertanyaan nomor 2, nomor B. Apa yang ditanya tuh? Nilai maksimalnya berapa ya kan? Nah kira-kira gimana tuh teman-teman? Kapan dia akan mencapai nilai maksimal? Pintar dan cerdas. Along the way. Kenapa nggak pas di 5 meternya aja? Kenapa nggak pas di 5 meter? Kenapa harus along the way? Dan gimana cara kita nentuinnya tuh? Di mana titik pasnya tuh pas dia maksimal? Enggak mau gue guys ya. Ini kita bisa pakai kalkulus sih sebenarnya teman-teman nih. Pernah belajar nggak di kalkulus kan kita bisa pakai turunan untuk mencari nilai maksimum ya? Ingat nggak? Gimana tuh caranya? Turunannya gimana? Enggak, turunan bener, turunan. Nggak pakai integral, justru pakai turunan. Turunannya harus gimana turunannya? Ingat nggak teman-teman? Konsep turunan. Bagaimana menggunakan turunan untuk mendapatkan nilai maksimum. Gimana, ada yang mau jelasin? Misalnya kita punya fungsi nih, fx gitu ya kan. Gini aja deh. Misalnya fungsinya fx gitu ya kan. Y sama dengan fx. Ini x-nya, ini y-nya. Nilai maksimumnya di mana nih teman-teman? Coba tunjuk semuanya. Iya, betul. Di sini. Coba geser lagi nunjuknya. Oke, gitu ya. Di sebelah sini ya, teman-teman ya, nilai maksimumnya. Nah, kira-kira gimana sih cara untuk mendapatkan nilai maksimum pakai turunan? Turunan 2 kali. Diturunin, ya, gimana turuninnya? Tergantung persamaannya ya, betul. Jadi kita harus mendapatkan fungsi persamaannya dulu nih. Jadi instead of pakai Y, kita mungkin butuh persamaan yang menghubungkan antara F dengan si X-nya nih gitu ya. Jadi kita mau cari persamaan fungsi gaya ya sebagai fungsi dari X gitu ya. Nah nanti nilai maksimum yaitu akan kita temui di sini nih ya kan. Yang kita bisa approach pakai pakai turunan ya kan. Nah again turunan tadi gimana prinsipnya? Prinsip untuk mendapatkan nilai maksimum itu terjadi ketika turunannya gimana? Turunannya sama mana tadi ada suara di mana? Turunan sama dengan 0, betul banget. Kenapa harus turunannya sama dengan 0?
Biar maksimum. Dibolak-balik aja tuh. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa recall lagi. Turunan ya, yang biasa kita define pakai dy dx tuh ya. Itu tuh sebenarnya asalnya dari rumus delta y per delta x. Rumus apa sih delta y per delta x? Gradien, betul. Jadi turunan itu esensinya adalah dia menggambarkan gradien garis singgung. Oke? Gitu. Sehingga kalau misalkan kita punya titik di sini, garis singgungnya kan begini nih. Ya kan? Nah, ini gradiennya positif nih nanti karena dia kan naik ya. Gradien again kemiringan ya. Jadi kalau dia miringnya ke kanan atas, berarti gradiennya bakal positif di sini. Nah, sedangkan kalau di titik maksimum, garis singgungnya gimana guys? Lurus, horizontal. Gradiennya berapa? Nah, itulah kenapa turunannya harus 0 ketika dia mencapai nilai maksimum gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau dia punya nilai minimum pun, dia juga akan terpenuhi ketika gradiennya 0 gitu ya. Jadi nilai gradien itu sebenarnya bukan cuma untuk cari nilai maksimum, tapi bisa juga untuk cari nilai minimum ya. Di dalam matematika istilahnya itu adalah titik stasioner. Pernah dengar istilah itu? Ya, jadi belajar kalkulus nih kita ya. Tapi teman-teman ngambil kalkulus juga kan ya? Ada ya? Nggak ngambil apa? Diberikan gitu, dilimpah, dipaksa gitu ya. Belajar ini gitu ya kan. Gitu teman-teman ya. Jadi artinya sekarang kita bisa coba untuk mencari nilai maksimumnya dengan memodelkan dulu bagaimana fungsinya terhadap X. Setelah itu kita coba cari turunannya dan kita buat sama dengan 0 buat dapetin di mana dia terjadi nilai maksimumnya gitu. Jelas sampai sini? Good. Nah, berarti sekarang udah kita coba modelkan aja nih teman-teman ya. Atau kayaknya di sini Atifa ngerjain ya. Wih, mantep nih Atifa nih. Wow, ini udah pakai f-aksan juga nih, bener nih udah kayak pakai turunan nih ya. Ya udahlah ya, kita lihat punya Atifa dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini Atifa bikin apa nih? Apa nih Atifa tulisannya? Apa ini? Ah, Atifa mau maju, boleh Atifa. Gimana? Oh, ini R. Oke. Ini R ya. R sama dengan akar dari X kuadrat tambah D kuadrat. Dari mana nih Atifa? Kayak gitu. Mau dijelasin Atifa? Enggak. Wah, sangat straightforward ya, jujur sekali. Oh, makanya dibahas. Baik, baik. Apa-apa? Pitagoras, kayak gimana tuh Pitagoras maksudnya? Benar kok, benar-benar itu Pitagoras ya. Pitagoras. Nah ini jadi gini teman-teman, misalnya nih si partikel 3-nya ada di sini nih ya kan? Ya. Ini berarti kan kita bisa lihat ya, dia tuh jarak dari Q3 ke Q1 itu akan sama dengan si R ini nih. Dan R inilah yang akan dipakai untuk nentuin berapa si F13-nya ya kan ya. Karena besarnya F13 ya tergantung dari R-nya. Karena R itu kan jarak antara kedua partikel ya. Partikel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi ya. Jadi bukan terhadap 2 nih. Kita maksudnya D2 nih nggak dihitung. Karena yang lagi dinilai kan, yang kita lagi evaluasi adalah gaya pada Q3 oleh Q1 dulu nih ya. Nah berarti kita butuh untuk cari berapa R yang merah ini nih teman-teman. Di situ warnanya merah juga nggak sih? Sama ya. Oke. Nah sekarang di soal kita udah dikasih ini adalah D, ya kan? Nah sedangkan ini adalah nilai X yang mau kita cari sebenarnya ya kan ya, untuk kita jadikan suatu variabel ya yang mau kita cari nanti nilai maksimum terjadi di mana gitu ya. Jadi ini adalah si X-nya nih gitu. Nah dari sini betul tuh tadi kata siapa? Greta. Sorry salah. Kalau Grace yang mana Grace? Nggak ada ya? Ya Greta kan T sama C deket tuh kan? Grace, Grace tuh. Nggak salah saya. Maksa banget ya. Sorry Greta, maaf ya. Dimaafin nggak nih Greta nih? Enggak. Ya udahan aja kalau gitu ya gitu. Dosen kok pundung. Oke. Nah, jadi dari sini benar nih. Jadinya kalau kita tulis pakai Pitagoras, masih ingat teman-teman rumus Pitagoras? Apa tuh? R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah D kuadrat. Makanya di sini Ibu Atifa menuliskan seperti ini untuk R-nya. Ya jadi akar dari X kuadrat tambah D kuadrat. Begitu. Betul ya Atifa gitu ya? Betul Pak. Iya. Mantap nih. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Ini R-nya nih ya kan? Nah dari R ini berarti kita bisa tuliskan nih fungsi untuk si Fx-nya nih. Apa sih fungsi dari gaya ya? Gaya terhadap X yang disebabkan oleh, ini kayaknya Ibu Atifa sih menulisnya ini pada 3 gitu maksudnya ya. Jadi mungkin kalau dilengkapi nih F pada 1,3 gitu ya.
F13 ya sebagai fungsi X nih ya. 13. Oke. Nah rumusnya apa teman-teman? K. Q1 Q3 per R13 kuadrat gitu ya kan. Dimana R13-nya adalah ya ini X kuadrat plus D kuadrat ya kan ya. Jadi Q1 Q3 per X kuadrat D kuadrat gitu. Jelas nggak sampai sini? Udah ya. Nah tapi ini baru dari F13 nih ya kan. Sedangkan yang mau kita tinjau kan tadi F-net-nya teman-teman ya. Total gayanya yang maksimum ya kan. Nah berarti kita harus pertimbangkan si F23-nya juga. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya kan? Nah F23 gimana tuh bentukannya? Sama tapi arahnya ke kanan atas nih, F23 nih ya kan? Jadi F23 sekarang tinggal kita kopas aja ya kan? Loh. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah tapi ini dia pakainya indeksnya 2, 3. Ini Q2, Q3, R23 gitu ya. Udah jelas kan nih teman-teman sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang gimana nih kalau ada F13 ke kanan bawah dan F23 ke kanan bawah, total gayanya bakal gimana ya? Lebih besar, apa maksudnya lebih besar? Enggak, saya tanya gimana cara ngitung F23 tambah F13. Apakah bisa langsung kita tambahin begitu aja? Karena kan kita mau cari F-net again, F-net itu adalah total gaya. Jadi untuk cari F-net nih, F-net ya kan? Nah ini kita boleh nggak sih tambahin gitu aja? Nggak bisa. Terus gimana dong? Harus diapain dong? Pitagoras lagi? Pakai komponen? Harus diapain? Tapi nggak ada sudutnya. Jadi apa? Pitagoras? Lagi? No. Nggak bisa. Kenapa? Pitagoras nggak boleh karena Pitagoras itu hanya berlaku kalau kedua gayanya saling tegak lurus, teman-teman. Nah ini mereka saling tegak lurus nggak nih antara 13 dan 23? Nggak ya. Nah jadi benar kata Bagas tadi, pakai komponen, betul ya. Jadi teman-teman bisa lihat F13 itu bisa nih kita uraikan menjadi F13X, oke, sama F13Y. Jelas? Begitupun dengan F23 nih. F23 kita ganti warna kali ya. Bentar ini warna hitam aja nggak? Terus ini kita kasih warna biru ya. F23 ya kan? Biru, hijau ya kan? Yang kemudian bisa diuraikan menjadi F23X ya kan? Sama F23Y gitu ya. Udah jelas sampai sini nih? Udah, ada pertanyaan nggak? Tapi yang ntar dulu, belum. Pokoknya ini kita ngomongin ini dulu, proyeksi gaya ya. Karena kan ini kita pernah belajar ini nggak sih waktu awal banget ya di sebelum UTS. Yang namanya vektor itu bisa kita analisis dengan menguraikan berdasarkan komponennya. Gaya ke kanan bawah, kayak warna biru ini, bisa diuraikan ke kanan dan ke bawah. Yang ke kanan atas juga bisa diuraikan ke kanan dan ke atas. Jelas sampai sini? Nah sekarang gimana cara nguraikannya? Masih ingat nggak? Pakai apa? Pakai cos atau sin itu ya, pakai trigonometri ya kan? Gimana tuh caranya pakai trigonometri ini? Iya. Nah tapi mungkin sebelum ini makin ribet, saya pengen ngajak teman-teman untuk diskusi F13Y sama F23Y kira-kira nilainya sama apa beda? Sama. Kenapa sama? Satu garis. Karena setupnya sama tuh ya, jaraknya juga sama, cuma posisinya aja beda ya. Sehingga F13Y jadi ke bawah, F23Y jadi ke atas. Sehingga kalau dijumlahkan secara vertikal dia akan jadi 0. Betul banget tuh teman-teman. Jadi ini akan saling menghilangkan nih. Ya kan? Makanya di sini Atifah tuh nggak nulis pakai Y nih, langsung pakai Fx. Ternyata yang maksud Atifah di sini tuh komponen X-nya gitu ya, Atifah ya? Iya. Luar biasa. Pemikiran Atifah memang 3 langkah di depan gitu ya. Saya belum kepikiran, pas udah ditelaah baru, ternyata Atifah mikirnya gini. Iya. Oke, mantap ya. Atifah kan F-nya Fatan ya. Gitu.
Visioner sekali dia, mantap, luar biasa. Agak kaget ya. Sorry. Lanjut ya. Kirain F-nya apa? Oh, fisika ya. Iya, ya. Kenapa harus saya ya? Emang pick me aja dosennya. Udah ya, lanjut ya teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut ya nih. Nah yaudah, berarti kan secara vertikal dia cancelling out kan. Berarti interest kita tinggal si F3X-nya aja nih. F13X maupun F23X. Yang pasti nilainya juga sama tuh nanti. Berarti tinggal kita cari salah satu, terus dikaliin dengan 2 gitu. Jelas nggak? Nah sekarang gimana nih cara nyarinya si F13X dulu deh. Mungkin teman-teman bakal bisa bayangin ini akan mudah kalau kita punya tetanya ya nggak sih? Iya gak sih? Ya gitu ya. Jadi kalau ada tetanya di sini, things got easier ya guys. Ini pasti bakal lebih mudah. Nah gimana nih kalau ada tetanya di sini berarti gimana cara ngitung si F13X? Kenapa ya kita nggak cocok di fisika itu? Samping per miring. Sampingnya siapa tuh? Atau kita tulis aja pakai, bentar apa sih? Bentar, saya mau ngapain sih? Oh tadi mau nyari F13X ya? Berarti kan kita bisa pakai samping sama miring ya, karena si F13 adalah samping, dan F13-nya doang adalah si miringnya. Berarti kita bisa pakai identitasnya si samping, cos ya, pakai cos tetanya ya. Cos theta, di mana cos theta sama dengan samping per miring. Sampingnya siapa? F13X, miringnya F13. Berarti F13X sama dengan F13 cos theta gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Ya. Nah permasalahannya adalah berapa nih nilai cos theta? Karena tetanya aja kita nggak tahu. Berarti cos tetanya gimana? Bakal jadi masalah kan tuh? Ya. Nah tapi tenang saja kawan-kawan. Atifah sudah selangkah lebih maju dari kita. Jadi kita lihat saja apa yang ditulis sama Atifah di sini. Wow, ternyata Atifah menuliskan seperti ini guys. Apa artinya? Sampingnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, theta yang kita punya di sini, itu boleh aja kita gambar di sini, ya nggak? Ya kan? Sama kan? Ya kan ya? Betul ya? Nah, sehingga kalau di sini berarti sampingnya itu adalah X dan miringnya adalah R. Berarti si F13, cos theta-nya ini bisa kita ganti dengan X per R. Gitu, jelas nggak sampai sini? Sehingga F13X akhirnya bisa kita tuliskan dengan F13 which is this. Let's copy this aja. And then habis itu dikali sama X per R. Di mana R-nya adalah ini, akar dari X kuadrat plus D kuadrat. Nah akhirnya kita bisa sampai ke apa yang udah Atifah kerjakan. Luar biasa Atifah ini ya. Jelas ya? Ya. Kenapa dikali 2? Oke. Tadi ya, jadi ini mungkin Greta udah melihat, wah nih Atifah salah nih, ada dua-duanya nih, ya kan ya. Nah, kenapa dikali 2? Karena tadi sebenarnya kita udah sempat diskusi bahwa ini adalah F13X, ya kan. Sedangkan yang mau kita tinjau itu adalah F total ya. Berarti kan kita harus tambahkan dengan F23X juga. Yang mana nilainya adalah sama. Ya. Jadi artinya nanti F totalnya, F netnya itu ya simply 2 dikali si F13X nih, gitu. Jelas sampai sini? Ya, jadinya 2 dikali, ya ini nih, betul ya. Udah ya. Clear nggak teman-teman sampai sini? Udah ya, 2K Q1 Q3 per, nah ini ya kan ya. Nah udah deh, ini adalah fungsi terhadap sumbu X ya kan ya. Nah sehingga dari sini, ini udah jadi nih fungsi yang berarti ini kita bisa coba untuk cari turunannya gitu ya kan. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Mungkin kalau kita mau masukin angkanya boleh nih ya kan. Anyway, K itu berapa teman-teman? 89,9. 8,99 kali 10 pangkat 9 apa minus 9? 9 benar ya. Terus Q-nya berapa nih? Q1-nya adalah 3,2 ya kali 10 pangkat ini ya min 19. 3,2 kali 10 4 min 19 dikali sama Q3-nya berapa? 6,4 ya kalau nggak salah. 6,4 kali 10 4 min 19 ya kan? Terus habis itu dibagi dengan
Ini X kuadrat plus D kuadrat ya. Berarti X kuadrat plus, nah D-nya berapa tuh? Gue colok ke badan lu. D-nya berapa nih? Kita lihat lagi gambar di, mana gambarnya? Nih ya, D-nya berapa nih? Mana sih? Atas dikit. Oh ini dia ya. 17 cm berarti 0,17 ya. 0,17 kuadrat gitu ya. 0,17 kuadrat ya. Oke. Nah terus habis itu dikali sama apa tuh? Lah bukannya ini R kuadrat ya bawahnya ya. Ini kan saya lagi nulis yang ini dulu nih. Ya. Tapi ini bisa disederhanakan sih. Ini jadi kalau ini dikali ini jadi pangkat 3/2 ya. Benar, wis mantap Greta-nya udah nyes. Nah, berarti ini tinggal dikali sama X nih gitu ya. Ya ini jadi lebih sederhana sih ekspresinya. Udah jelas nggak nih teman-teman sampai sini? Oke? Udah? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah ya teman-teman ya. Nah sekarang buat lebih mudah, kita boleh aja nih hitung dulu semua angka yang ada di sini. Yuk bantu saya untuk hitung berapa angka yang ada di sini nih. Yang hijau, tolong dihitungin angka yang hijau. Gue lempar gitu. Gitu kocak. Udah dapat? Orang gue gak kena pencet. Bisa nggak ngitung? Ini kayaknya jarinya cuma beberapa nih yang ngitung. Berapa ada yang udah ngitung? 2 kali 8,99. Ini 8, kali 3,2 kali 6,4 gitu ya. Jadi 368,2304. Jadi 368 lah ya. Angka kepalanya tuh ya. 368 kali 10 pangkat. 10 pangkat minus 29 ya. Nah terus ini kita bisa bikin jadi kayak X per X kuadrat plus 0,17 pangkat 3/2 gitu ya kan. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Oh iya benar-benar, true. Jadi ini ada 0,17 kuadrat nih ya harusnya. Makasih ya. Udah ya, jelas sampai sini? Nah sekarang ini nih kita turunkan nih si df per dx-nya supaya dia jadi 0 buat dapetin berapa nilai maksimumnya gitu ya. Nah tapi ada cara cepatnya sebenarnya teman-teman. Instead of pakai turunan, ya teman-teman bisa aja pakai grafik ya. Jadi teman-teman coba aja tuliskan fungsi ini di dalam grafik. Misalnya Desmos nih kita pakai Y sama dengan 368 kali 10 pangkat minus 29 ya kan. Ini adalah si konstantanya. Mungkin ini kita kasih kurung dulu ya biar nggak lari kemana-mana. Nah terus habis itu dikali sama X per, kita mungkin buat gini aja ya, X per pangkat dari X pangkat 2 tambah 0,17 pangkat 2, terus ini pangkat 3/2 gitu ya kan. Nah gitu teman-teman ya. Udah jelas nggak sampai sini nih? Ya kan? Nah kayak mana grafiknya? Kita coba lihat ya. Jadi lurus kah ini? Bentar, ini kayaknya harus di ini sih. Ini soalnya angkanya kecil sih teman-teman. Jadi mungkin kita perlu untuk atur si nilai Y-nya ya. Mungkin kita bisa buat dari min 1 sampai 1 deh. Kalau misalnya masih belum kelihatan, kita buat jadi 0,0. Soalnya ini minus 29 teman-teman. Jadi kayak emang dia kecil banget tuh. Gimana ya caranya biar dia scale-nya jadi ini ya? Minus 0, oh saya tahu. Kita buat aja jadi min 1 kali 10 pangkat minus 29 ke 1. Kali 10 pangkat 29. Oh, saya tahu nih, ini 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, tapi kita X-nya kita ganti nih dari 0 sampai 5. Tadi 5 tuh cm atau apa sih?
Boleh gebukin kepala. Nah, ini dia grafiknya. Gitu ya teman-teman ya. Bentar, ini berarti ada, kok jadi asimtot gini sih? Oh, ini kayaknya ada deh sesuatu di sini deh. Soalnya kayaknya dia nggak ada nilai yang harus dia jadi asimtot sih. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini. Mungkin kita coba ganti lagi ya dari 0 sampai 5. Nah, ini dia grafiknya. Ya, ini ya teman-teman. Ternyata dia ketemu nih nilai maksimumnya di sini nih, 0,12. Kenapa? Maksudnya? Ya bisa lah, saya. Enggak, tadi caranya di zoom in dulu. Jadi itu tadi kelihatan rata karena kalau di grafik itu dia kan angkanya 0, 1, 2. Sedangkan besarnya gaya yang lagi kita bahas di sini itu ordernya tuh 10 pangkat minus. Artinya itu kan kecil ya. 0,00000 gitu ya kan, 26 kali baru tuh 5 gitu ya kan nilainya. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya jadi dari sini kita akhirnya ketemu nih, ternyata nilai maksimum terjadi pada saat X-nya sama dengan 0,12 ya kan ya. Nah tapi kalau tadi Atifah nulisnya gimana? Di D per akar 2 ya. Ya kayaknya ini mungkin pakai purely turunan ya. Jadi kalau coba kita tes ya. 17 itu berarti tadi 0,17 ya. 0,17 dibagi dengan square root of 2. Tuh 0,12, benar berarti jawabannya Atifah ini. Oh ini juga udah ada ya 0,12 meter nih. Gitu. Begitu Atifah ya ternyata ya caranya. Ya terima kasih Atifah untuk inspirasinya. Ansay. Udah ya, betul tuh ya. Jadi nilai maksimum terjadi di saat dia itu ya segini teman-teman ya. Oke. Sebenarnya ini juga kalau mau diturunkan bisa-bisa aja sih. Mau coba nurunin atau nggak usah? Coba. Ya, ini sebenarnya nanti untuk turunannya ini teman-teman tinggal pakai kaidah ini aja sih. Apa namanya? U per V, betul tuh. Karena kan ini kan intinya kan konstanta kan. Jadi 368 kali 10 pangkat minus 29 itu akan remains di situ ya kan. Berarti interest kita tuh ya tinggal U aksen V. Masih ingat lah ya turunannya, ini pelajaran kalkulus sih sebenarnya ya. Jadi kalau ini kita define sebagai U, U-nya itu adalah X, berarti U aksennya apa? 1. Kalau V-nya adalah itu tuh, X kuadrat plus 0, atau mungkin kita tulis pakai D kuadrat ya, pangkat 3 per 2 ya kan? Berarti nanti V aksennya jadi apa tuh? Apa turunannya? Dia akan jadi 3 per 2 plus X kuadrat plus D kuadrat pangkat setengah ya kan? Terus dikali sama 2X gitu. Karena D kuadratnya jadi konstan kan, dia diturunkan. Jadi ini pakai aturan rantai nih, ya kan? Kenapa? U aksennya 1. Ya ini dia 1 Westall ya, jadi ada kakinya gitu. Kalau 1 doang kan gini ya kan, tapi nggak kece. Gini. Kalau ini 1 kan, kalau ini 1. Klasik gitu deh. Yoi, Times New Roman 1. Udah jelas ya teman-teman sampai sini ya. Nah terus ini bisa aja dicoret-coret ya kan. Nah yaudah berarti nanti ekspresinya kita bisa tulis pakai U aksen V. Berarti apa tuh U aksen V? Berarti 1 kali X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 3 per 2 minus U V aksen. Berarti X dikali sama ini nih. Ya kan 3X X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 3 per 2. U aksen V minus U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Berarti X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 3 jadinya gitu ya. Dan kita pengen bikin ini sama dengan 0 gitu ya kan. Berarti kalau ini sama dengan 0 berarti ya udah tuh si atasnya harus sama dengan 0 kan. Karena kan ini sama dengan 0 nih. Dan yang bisa bikin 0 kan cuma yang atasnya kan. Karena bawah justru nggak boleh 0. Karena pembagi kan. Jadi supaya si turunannya sama dengan 0, maka si ekspresi yang di atas inilah yang harus bernilai 0 nih, ya kan? Ya ininya nih 0 nih, harus bernilai 0 atasnya. Jelas nggak? Nah berarti gimana tuh kalau itu harus sama dengan 0? Berarti X kuadrat tambah D kuadrat pangkat 3 per 2 dikurang. Nah ini mungkin kita bisa tulis jadi X kali 3X kan jadi 3X kuadrat ya. 3X kuadrat kali X kuadrat plus D kuadrat pangkat 3 per 2. Itu harus sama dengan 0 gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini?
Nah, terus habis itu diapain lagi nih? Ini pangkatnya 3/2 juga ya, sama ya semuanya. Bentar, ini kan U aksen V. Kenapa? Oh sorry, ini pangkat 1/2 guys, bukan 3/2. Ya, ini kan U aksen, U V aksen ya, V aksen itu tadi 1/2 nih ya guys. Jadi ini pangkat setengah nih ya kan. Nah, jadi ini cara untuk menyederhanakannya, kita bisa bagi kedua ruas dengan pangkat, dengan X kuadrat plus D kuadrat pangkat setengah nih. Jadi nanti ini akan coret dengan yang ini, hilang. Sedangkan yang ini tinggal 1 nih. Gitu. Jadi akhirnya sekarang kita punya X kuadrat tambah D kuadrat dikurang 3X kuadrat sama dengan 0 gitu ya kan. Sehingga nanti D kuadrat sama dengan, gimana? D kuadrat sama dengan 2X kuadrat ya. Jelas? Atau D sama dengan akar 2X gitu ya. Atau X sama dengan, nah kayak yang tadi Atifa udah prediksi nih, siapa prediksi nggak tuh? D per akar 2 gitu. Makanya jadi Atifa tuh dapatnya tuh dari situ. Betul ya Atifa ya? Tapi sebenarnya Atifa sengaja meninggalkan kita misteri di sini buat kita bekerja sendiri. Ya untuk melatih kita semua guys. Luar biasa Atifa ini ya. Tapi Atifa pakai turunan nggak sih tadi ngerjainnya? Ini ya dari sini ya Atifa langsung tahu-tahu dapat ini ya. Iya Atifa, begitu ngerjain ya Atifa? Iya Pak. Dapat hidayah. Udah jelas nggak teman-teman? Ada yang mau tanya sampai sini? Oke ya. Ya ini kan buat ngitung gayanya aja. Tapi kan ini yang penyebab 0 itu adalah ya ininya kan, si yang warna merah ini nih yang harus bernilai 0. Ya. Penyebutnya pangkat 3 dari mana? Karena rumus ini, rumus dari turunan bentuk pembagian kan adalah apa? Misalnya kita punya Y sama dengan U per V. Turunannya apa? Ingat nggak? U per V. Turunannya apa? U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, si V kuadrat itu tuh. Ini tuh si V kuadrat. Karena V-nya adalah X kuadrat plus 2 kuadrat pangkat 3/2. Kalau dikuadratin jadi pangkat 3 doang. Itu dia. Udah ya? Anyway, teman-teman, saya sebenarnya nggak pengen kita terlalu deep ke turunan, kalkulus segala macam ya. Itu mungkin nanti lebih ke kalkulusnya kan. Nah, tapi esensinya yang tadi kita udah bahas di sini adalah satu, gaya itu tergantung pada besarnya muatan dan jarak antara kedua muatan ya. Dan yang kedua, gaya adalah vektor. Makanya jadi untuk mencari total gaya itu nggak bisa langsung ditambah. Harus dianalisis berserta dengan arahnya ya kan. Kayak soal di sini, cara kita menganalisis adalah menguraikan gaya-gayanya ini nih ya kan. Once kita udah uraikan gayanya, baru nanti kita bisa hitung penjumlahannya gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Nah, perkara dapetin nilai maksimum minimum ini kayaknya emang udah level hard ya. Jadi untuk UAS tenang aja, nggak bakal ada modelan kalkulus kayak gini, hopefully. Tapi yang sebelumnya tadi itu tetap ada ya, cara nganalisis gaya segala macam itu mungkin akan ada gitu ya. Very hard, mestinya VH ya. Ya. Mungkin sengaja biar kita dapat triple H. Hahaha gitu. Jadi dia ketawa melihat kesusahan kita. Anyway, udah ya. Cukup? Ada lagi teman-teman yang mau dibahas dari PR-nya? Ada yang lebih hard dari ini atau udah cukup? Itu kenapa tidur Clarissa? Hah? Apa? Kenapa? Alzar? Materi aja? Oke. Kenapa pengen banget belajar materi? Jadi pusing. UAS minggu depan. Hari Senin lah ya, kayak biasa. Iya, di jam yang sama. Atau teman-teman mau hari yang lain, boleh aja sih by request. Silakan aja, asalkan ada ruangannya dan kalian gak bentrok sama jadwal yang lain. I'm good. Ya enggak juga sih, ya paling kalau saya ngawas, mungkin yang lain kali yang ngawas. Kenapa tuh? Gak tahu ya, teman-teman pengen banget kelas berganti emang? Online aja ya. Atau ya lihat nanti deh ya, mudah-mudahan. Enggak sih, saya sebenarnya enggak ngedesain untuk ngadain kelas pengganti karena so far kita masih catch up dengan materinya nih. Kan kita udah bahas termodinamika, udah 2 pertemuan kan, terus
Ini listrik statis juga udah kan dari satu pertemuan. Nah, hari ini harusnya kita bahas yang ini nih, tentang gelombang elektromagnetik gitu. Kenapa? Yang dinamis. Mau belajar ini? Kayak kemarin saya sempat bahas kan ya, kayaknya elektrodinamis nggak usah dibahas dulu gitu. Ya tapi kalau teman mau ya boleh aja, saya mau oke. Oh iya. Yeay. Kayak cukup ya teman-teman ya buat PR-nya ya. Baik, kalau gitu kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Itu adalah tentang gelombang elektromagnetik. Oke, so what do you know guys about gelombang elektromagnetik? Apa sih gelombang elektromagnetik? Gelombang dari listrik. Iya, itu nanti namanya jadi gelombang elektro dong, bukan gelombang elektromagnetik. Benar, 100. Sudah, itu aja materinya intinya. Definisi aja. Oke. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke gelombang elektromagnetik, kayaknya saya perlu untuk review tentang konsep gelombang dulu deh sedikit. Kemarin kita udah sempat bahas gelombang nggak ya teman-teman? Baru getaran doang ya. Kalau getaran tuh apa teman-teman? Oke, mari kita review ya teman-teman ya, review. Di materi sebelumnya kita udah bahas tentang getaran, di mana getaran itu adalah gerak bolak-balik ya kan ya. Dan yang namanya gerakan dia pasti punya energi teman-teman ya. Energi pada gelombang, energi pada getaran itu teman-teman mungkin masih ingat kemarin kita udah bahas secara kualitatif bahwa pada kasus getaran atau gerak bolak-balik itu ada energi yang saling bertukar tuh antara potensial sama kinetik. Masih ingat tuh? Ya, pada saat di ujung energi yang terbesarnya adalah potensialnya, sedangkan pas di ujungnya satunya lagi potensial juga. Nah, terus kinetiknya kapan terbesar? Pas di tengah. Kenapa? Betul, dia ada kecepatannya paling tinggi gitu ya kan, sedangkan potensialnya yang paling rendah kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bayangkan, ini tuh juga sebenarnya nggak cuma pada kasus bandul ya. Kita juga kemarin sempat bahas pada kasus pegas pun, kita juga bisa punya osilasi gitu ya kan ya. Dan pada osilasi ini akan ada energi gitu ya kan, yang muncul ketika sistem tersebut berosilasi gitu ya, bergerak bolak-balik gitu ya. Jadi ada energinya nih ya kan. Nah sekarang kita akan masuk ke konsep tentang gelombang. Nah, getaran sama gelombang ini sebenarnya erat hubungannya teman-teman, ya. Kira-kira apa sih hubungan antara getaran sama gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Oke, benar banget tuh Debbie. Boleh dijelasin maksudnya gimana tuh getaran? Boleh nih suara mic-nya. Kemarin Debbie di video saya kecil banget suaranya. Nih, Debbie. Iya, biar gede nih suaranya Debbie nih, ya kan? Ntar jadi konten lagi ya Debbie ya, nggak apa-apa. Udah lihat belum sih? Saya tuh bikin TikTok gitu loh, teman-teman. Yoi. Ini ada suaranya dia nih, gede banget nih suaranya. Ada. Kayaknya Bagas udah follow tuh. Follow back ya. Iya, nanti. Udah ntar aja. Ya, apa tadi Debbie? Gimana tadi? Jadi gelombang adalah? Getaran yang Tolong teman-teman dengerin dulu nih. Ntar dulu ya. Gelombang adalah getaran yang? merambat. Gimana tuh maksudnya getaran yang merambat? Kalau gelombang itu kan gerakannya kan kayak gini ya. Gini-gini doang getaran nih. Iya, itu getaran. Nah, gelombang itu juga sama kayak gitu. Ngerti nggak jelasin? Tapi benar kok. Tapi sebenarnya untuk ngebedain tadi sebenarnya kan kata kuncinya adalah gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi kalau gelombang adalah getaran yang merambat, berarti getaran itu ya getarannya di situ-situ aja. Jadi kamu jangan bilang getaran begini-gini, tapi getaran itu gini. Dia di sini-sini doang, ya kan? Sedangkan kalau gelombang dia, nah itu yang bedain ya. Jadi ada getaran, tapi getarannya merambat gitu ya kan? Kalau getaran di situ-situ aja, tapi kalau Betul. Kalau gelombang getarannya merambat gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau bikin gelombang dari bandul ini kira-kira gimana? Dari pegas ini kira-kira gimana teman? Cara bikin gelombangnya? Kita butuh. Kalau dia ini kan berarti bandul ya udah dia gerak situ-situ aja ya. Gimana cara menghasilkan gelombang
dari getaran. Apa? Dilepas. Apa yang ingin dilepas? Talinya, pegasnya. Ya ntar kagak bergetar lagi dong dia. Jatuh. Dikasih apa? Dikasih tegangan. Tekanan. Tekanan kemana? Ke bawah supaya dia naik-naik gitu. Dia kasih tekanan ke bawah supaya dia naik-naik. Terus mana gelombangnya nih? Gelombangnya nanti kalau dia gerak-gerak Oke, mungkin terlepas dari ini, teman bisa sebutin nggak contoh gelombang tuh kayak gimana sih? gelombang air Gerakan tali, betul. Kayak gimana tuh gerakan tali? Nah, betul tuh ya. Jadi kata siapa? Fauziah ya. Kata Fau ini apa namanya? Getaran itu, gelombang itu bisa muncul salah satunya pada tali. Karena kalau tali kita goyang-goyangin nanti bakal muncul gelombang, ya kan? Nah, ini juga sama kayak gitu. Berarti ini teman bayangin tinggal sambungin aja sama tali. Ya kan? Terus misalnya ini kita ikat gitu ya kan sama tiang, ya kan? Nah, ketika dia naik turun nanti bakal ada gelombang nih yang muncul nih. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Jadi supaya gelombang bisa merambatkan getaran, perlu ada medium ya yang menghubungkan, yang menjadi tempat di mana gelombang itu merambat, gitu ya. Perlu ada talinya. Ya. Karena kalau nggak ada talinya ya nggak ada gelombangnya. Harus ada tali supaya ada gelombang ya. Tapi tali doang nggak cukup, harus ada getarannya juga ya kan. Kalau si pegasnya didiemin gitu aja ya udah dia bengong aja tali nih. Kita ngapa-ngapain nih gitu ya kan. Ayo musik gitu ya, ntar goyang dia kan. Nah baru tuh dia bikin gelombang. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, clear? Clear ya? Ya jadi itu teman-teman, gelombang itu bisa kita define sebagai getaran yang merambat, ya kan? Dan untuk merambat ini dia memerlukan medium, ya kan? Dan kemudian medium merambat gelombang ini teman-teman itu akan merambatkan gelombangnya sehingga nanti akan terjadi perpindahan gelombang ya kan yang bergerak misal dari kiri ke kanan gitu ya kan. Ya tergantung dari arah dari si gelombangnya itu sendiri gitu ya. Bapak, Kenapa ada yang mau tanya? apakah semua gelombang itu butuh medium buat merambat? Nah, good question. Jadi malah sebenarnya materi yang akan kita bahas hari ini, gelombang elektromagnetik, itu adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium justru untuk merambat. Nah, tapi akan lebih mudah buat teman-teman paham konsepnya dulu bahwa gelombang itu membutuhkan medium. Dan gelombang yang butuh medium itu disebut sebagai gelombang mekanik namanya. Jadi ini masih belum masuk ke materi hari ini, no? Tapi ini adalah prinsip besar dari gelombangnya ya. Oke? Udah ya? Nah, pernah lihat nih teman-teman ilustrasi ini? Oh ya. Belum? Itu Bapak Oke, jadi teman-teman mungkin bisa lihat kayak gini ya. Kalau misalkan ini kita getarkan, set gitu ya kan. Nah itu nanti dia bakal muncul gelombang ya kan. Ya tapi udah selesai di situ aja. Makanya di sini dia harus gerak bolak-balik nih supaya dia muncul gelombangnya ya kan. Jelas nggak sampai sini? Apa? Pakai tambang gitu ya tuh. Ada olahraganya. Apa olahraganya? Terus itu yang karetnya disambung-sambung bukan itu? Yang 1, 2 bukan. Itu mainan SD. Beda. Beda main karet beda. Sorry. Saya taunya itu. Oke. Ya, jadi bisa aja ya. Ya, jadi artinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Gelombang itu bisa muncul ketika ada medium dan ada sumber getaran, ya kan? Dan adanya medium yang menghubungkan si sumber getaran ini menyebabkan getaran ini bakal nyamber tuh ya kan. Sehingga nanti ada gelombang yang bergerak kemana nih gelombangnya? Ke depan. Kemana ini kalau dari ilustrasi ini? Ke kanan ya. Ke kanan. Berarti di sini ada gelombangnya berjalan ke kanan. Nah sekarang kalau kita lihat talinya tuh sebenarnya gerak ke kanan juga nggak ya teman-teman? enggak. Dia cuma bergerak. Nice, bener banget ya. Yang pindah cuma energinya. Nice, bener banget. Udah pinter nih, keren banget pada. Jadi betul banget ya, langsung uas ya. Takut banget. Oke, jadi betul tuh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari gelombang itu yang terlihat berjalan itu adalah gelombangnya, sedangkan yang ditransfer itu adalah energinya, betul ya. Jadi yang tadinya bergetar cuma ujung paling kiri, sekarang ujung yang paling kanan juga ikut getar. Jadi ada energi kiriman nih dari kiri ke sebelah
kanan gitu ya kan. Dimana ketika satu partikel getar, nah partikel sebelahnya itu jadi kayak keangkat kan ya, keangkut, jadinya ikut getar. Nah tapi betul tadi katanya siapa? Sami, katanya Sami ini tuh apa namanya, partikelnya tuh sebenarnya cuma gerak atas bawah doang ya. Teman-teman bisa lihat nih partikel yang biru nih, itu dia cuma gerak naik turun doang tuh ya kan. Gitu. Jadi di sini getaran itu atau gelombang itu merambat tanpa disertai dengan perpindahan mediumnya ya. Jadi yang gerak itu cuma si energinya aja gitu. Udah jelas sampai sini? Oke ya. Nah, itu tadi tentang konsep basic tentang gelombang ya kan. Dan dari sini tadi kita udah lihat bahwa gelombang untuk merambat butuh medium. Contohnya tali. Tanpa ada tali, kita nggak bakal bisa bikin gelombang ya. Gelombang contoh lain kayak misalnya teman-teman bayangin di permukaan air gitu ya kan. Kalau misalkan kita cemplungin sesuatu ya kan ya, warna coklat gitu, ya, coklat misalnya atau tanah gitu ya kan, batu betul, batu keras gitu ya kan ya, iya gitu dicemplung, habis bahasanya cemplung ya salah ya. Ya misalnya kita lempar sesuatu ke kolam, maka nanti dia bakal ada ripple-nya gitu kan ya. Nah riak-riak air tuh sebenarnya adalah gelombang ya kan. Cuma mungkin bedanya sama tali, ini adalah gelombang satu dimensi ya. Kita bisa lihat dia merambat ke satu arah oleh medium dua dimensi panjang itu sih medium satu dimensi ya. Nah kalau di konteks gelombang di permukaan air itu adalah gelombang dua dimensi gitu ya. Dimana gelombangnya itu merambat ke segala arah tuh teman-teman. Jadi mungkin kalau kita bayangin ini kita punya kayak kolam gitu ya kan. Terus ini kita cemplungin sesuatu, nah nanti dia bakalan merambat kayak gitu ya. Kebayang nggak teman-teman sampai sini? Oke. Iya, dia jadi kayak bulat-bulat gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bakal bisa bayangin ini ada kayak puncak lembahnya gitu kan ya. Nah ini yang saya gambar pakai garis itu kayak si puncaknya itu, puncak si airnya. Kebayang teman-teman sampai sini? Oke ya. Ada pertanyaan? Aman? Gitu ya. Dan again ini dia butuh air berarti kan ya. Kalau di danau yang kosong kita gini-gini, ya gak bakal ada juga tuh ya gelombang yang muncul ya kan. Nah tapi ternyata ada juga gelombang yang mampu merambat tanpa medium. Nah itu yang disebut dengan gelombang elektromagnetik gitu ya kan. Jadi tadi ya teman-teman melalui medium yang membutuhkan medium, itu disebut gelombang mekanik. Sedangkan yang tanpa medium, nah itu disebut sebagai gelombang elektromagnetik ya kan. Suara butuh medium, betul. Nah, pertanyaan adalah suara itu jenis gelombangnya apa tuh? Elektromagnetik atau mekanik? Kenapa suara itu gelombang mekanik? Nah, karena juga proses mekanisme gelombang suara itu adalah dia juga awalnya dari getaran mekanik ya, maksudnya ketika saya ngomong dan teman-teman bisa dengar itu tuh sebenarnya ada sumber suara dari getar suara saya yang menggetarkan udara. Jadi yang bergetar itu partikel udara nih di sekitar saya dan partikel udara itu akan bergetar dan getarannya nyampe ke telinga teman-teman nih gitu ya kan. Ntar dulu. Sabar. Nah terus makasih loh Greta. Ya jadi tadi ya teman-teman ya. Anyway, mungkin sebelum kita masuk ke gelombang EM-nya, ada perbedaan yang cukup fundamental juga nih antara gelombang pada tali dengan gelombang suara. Kalau di gelombang pada tali, itu tuh dia menghasilkan pola naik turun ya, puncak lembah atau istilahnya adalah gelombang, ada yang tahu nama gelombang apa nih? Transversal, betul. Jadi gelombang yang punya puncak dan lembah itu disebut sebagai gelombang transversal. Nah, selain gelombang transversal, ada juga jenis gelombang lain yang disebut sebagai gelombang longitudinal. Udah pinter, keren banget. Nah, apa tuh bedanya antara transversal sama longitudinal? Muter-muter? Nah, betul itu tuh. Jadi antara arah bergetar sama arah rambat. Mungkin tadi Fauzia ngingetnya muter-muter karena biasanya tuh contohnya yang di ini ya, yang per-per itu ya, slinky ya. Ya kalau kita lihat emang mungkin kelihatannya jadi kayak muter-muter ya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah teman-teman bisa lihat di transversal arah getarnya itu atas bawah sedangkan merambatnya itu horizontal nih ya kan. Jadi ini arah gelombangnya ke sini sedangkan arah getarannya itu yang warna hijau nih ya.
Nah, ketika dia tegak lurus, maka dia akan menghasilkan gelombang transversal gitu ya kan, sehingga akan ada puncak dan ada lembah. Gelombang di air juga sama tuh, kayak gitu juga ya. Kalau kita bikin cipak-cipakan gitu ya kan. Nah, nanti dia akan menghasilkan puncak lembah juga. Jadi itu termasuk gelombang transversal. Nah, contoh dari gelombang longitudinal adalah ini nih tadi yang dicontohin, ada suara betul, sama mungkin yang paling gampang juga dibayangin secara visual itu adalah pada Slinky, teman-teman. Tahu nggak Slinky? Slinky itu bandnya yang ada Andrea Taulani. Tahu nggak? Slinky. Slang. Bukan. Itu kakak. Aduh, kayaknya generasinya terlalu jauh ya. Teman-teman tahu apa sih? Ada nggak sih band yang lagi ngetop sekarang? Kayaknya nggak ada ya band. Juicy Lucy benar. Hindia. Oke. In Baskara We Trust gitu lah ya. Oke. Apa? Hah? Wali. Perunggu ada lagi deh. Well. Oke. Lanjut ya. Nih, jadi kalau pada Slinky itu kayak ini teman-teman, kayak roll gitu. Kayak per tapi panjang banget gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita getarin nih, ya kan, jadi arah getarannya horizontal. Nah, nanti rambatannya itu akan horizontal juga, ya kan. Nah, efeknya adalah nanti akan ada bagian dari Slinky-nya yang memadat. Ada juga bagian yang merenggang gitu ya. Jadi nanti di Slinky itu nanti teman-teman bakal lihat ada rapatan sama renggangan istilahnya gitu ya. Ada ini sama gini gitu ya. Kebayang nggak teman-teman? Ya, jadi di sini ada renggangan ya. Terus ini ada rafatan ya. Rapatan. Gitu ya teman-teman. Jadi ini ada rapatan sama renggangan. Jelas sampai sini? Renggangan, rapatan. Nah ya, itu untuk di gelombang longitudinal tuh tadi namanya ya. Jadi di gelombang longitudinal tuh arah getar sama arah rambatnya itu sejajar. Oke. Jelas sampai sini? Gitu ya. Nah, terus lanjut nih kayak yang tadi mau dibahas tentang gelombang suara. Gelombang suara juga kayak gitu, teman-teman. Jadi di gelombang suara itu dia ada gelombang longitudinal yang terjadi karena partikel udara yang ada di sekitar si sumber bunyi itu ikut bergetar ketika si sumber bunyinya melakukan getaran juga gitu ya. Jadi partikel udara mungkin kita bisa gambarin kayak gini, agak capek gambarnya nih ya, tapi kita kopas-kopas aja lah ya. Nah, misalnya di sini ada saya nih, ya kan? Gimana gambarnya orangnya lagi ngomong ya? Di mana mulutnya ini? Benar, bingung sendiri. Ya, misalnya ini hidungnya. Wow, gitu. Kok kayak zombie ya? Nah, ini ketika si orang itu melakukan, ya. Ketika orang ini bicara, dia tuh akan menggetarkan partikel udara yang ada di sekitarnya nih. Jadi partikel udaranya ini di sini akan terdorong nih, ya kan? Nah, tapi dorongannya itu akan menyebabkan dia instead of merambat, dia tuh akan berosilasi aja gitu ya. Dan osilasinya akan nyamber-nyamber sehingga di partikel udara ini nanti akan ada bagian yang saling merenggang, ada juga bagian yang saling merapat gitu ya kan. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi misalnya di sini ada yang merapat kayak gini ya kan. Nah, tapi nanti ada juga bagian yang saling merenggang gitu ya kan. Nah, terus habis itu ada yang merapat lagi dan seterusnya ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi nanti ada rapatan renggangan yang muncul gitu ya. Nah, jadi makanya ini adalah gelombang longitudinal gitu ya kan. Kayaknya lebih enak pakai video ya. Kita coba lihat dulu deh. Di YouTube ada nggak ya? Kenapa? Kalau yang telepon pakai kaleng itu berarti suaranya merambat ke tali. Nah, betul banget tuh. Jadi suaranya bakal merambat lewat tali itu bisa tuh. Karena sama-sama gelombang mekanik kan. Jadi dia bisa merambat melalui melalui itu ya. Wave, sound wave. Hah? Ya, itu mungkin karena partikelnya itu dia bentar lebih karena susah nggak sih ngomong dalam air? Gitu. Ikan, Pak. Nggak kebayang lagi. Nih kayak gini teman-teman. Jadi si partikel udara di sekitar sumber suara itu dia tuh akan bergetar seperti ini nih gitu ya. Jadi ini ketika dia menghasilkan getaran nih air partikelnya. Nah, ini nanti dia akan tuh maju mundur tuh.
Ya makanya jadi dia kayak ya tadi tuh kayak si Slinky nih. Jadi ada compression sama ada rarefaction-nya. Ada rapatan sama ada renggangan gitu. Jelas sampai sini? Nah, jadi kesimpulannya, gelombang suara adalah gelombang mekanik karena dia membutuhkan partikel udara untuk merambat. Sehingga kalau nggak ada partikel udaranya, ya nggak bakal bisa merambat. Makanya jadi pertanyaan tadi, kalau kita di luar angkasa, bisa dengar suara apa enggak? Jawabannya enggak gitu ya. Di luar angkasa toh? Karena nggak ada partikel kan? Iya, nggak kedengeran. Betul-betul ya. Ya, jadi cuma visual aja kali gitu ya. Visual. Di mute, di silent. Ini kenapa ya ada yang ngintip-ngintip? Iya takut. Udah ya lanjut ya, sampai sini jelas, sampai sini? Good. Nah sekarang, kita mau ngomong apa sih hari ini? Oh, gelombang elektromagnetik ya? Ya. Nah, apa namanya? Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah the whole different thing dengan gelombang mekanik yang tadi kita udah bahas barusan ya. Sebenarnya differentnya itu lebih ke mediumnya aja, teman-teman ya. Jadi kalau gelombang mekanik itu kan tadi merambat melalui mekanik ya, karena ada mekanismenya sendiri ya kan untuk perambatannya melalui medium tertentu ya kan. Mediumnya bisa tali, bisa slinky, bisa air, bisa partikel udara dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau gelombang elektromagnetik dia nggak membutuhkan medium itu semua gitu ya. Nah, terus pertanyaannya adalah kok bisa gitu ya ini. Padahal kan tadi kita udah paham bahwa yang namanya gelombang kan muncul gara-gara ada getaran gitu ya kan, dan ada mediumnya gitu ya kan. Nah berarti kira-kira gimana tuh teman-teman? Apa sih yang menyebabkan gelombang elektromagnetik bisa merambat tanpa melalui medium? Ada? Betul, ada medan listrik sama medan magnet teman-teman. Ya, jadi ini sebenarnya materinya nyambung dengan, makanya ini materi ini nyambung dengan materi kita di listrik statis kemarin tuh teman-teman. Dimana di listrik statis, tapi kayak kita kemarin nggak nyampe sini ya, tapi mestinya sih di PR teman-teman mungkin ngerjain tentang konsep medan listrik ya. Pernah dengar istilah medan listrik? Kayak gimana tuh medan listrik? Apa itu medan listrik dong? Medan yang dipengaruhi oleh muatan listrik, that's it gitu ya kan. Sederhananya mah gitu ya kan. Nah ini sebenarnya adalah, mungkin kita bisa bayangkan medan listrik itu sebagai environment yang terbentuk ketika ada muatan yang kita taruh di lingkungan tersebut gitu ya kan. Jadi ini tuh misalnya kita punya partikel bermuatan positif nih di sini, ya kan? Kalau kita taruh elektron atau mungkin proton lagi ya, muatan positif lagi di sini ya. Mungkin saya ganti warnanya jadi warna abu-abu. Nah, apa yang akan terjadi pada partikel yang warna abu-abu ini? Dia bakal ke dorong ya kan? Karena ada gaya tolak-menolak antara dua partikel bermuatan positif. Ini interest kita cuma yang abu-abu dulu ya. Jadi kita pengen lihat bagaimana muatan yang hitam mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Oke? Jadi kalau ada partikel bermuatan positif di bawah, dia bakal kedorong ke bawah ya kan? Kalau partikel positifnya di kanan, dia bakal kedorong kemana? Ke kanan. Kalau partikelnya di atas, dia kedorong ke atas. Kalau di kiri, kedorong kemana? Kiri. Betul ya. Jadi teman-teman bisa, bukan gagamin tadi. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa bayangin ya, dimanapun partikel positif kita taruh di sekitar partikel positif lainnya ya kan, maka partikel tersebut akan cenderung membuat partikel positifnya itu menjauh gitu ya kan ya, menjauh gitu ya. Jadi di sini pun juga akan seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Nah, garis-garis yang kita visualisasikan seperti ini, itu bisa kita sebut sebagai medan listrik, teman-teman, yang disebabkan oleh partikel yang hitam ini. Ya, jadi si partikel hitam ini memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, seolah-olah dia menolak semua partikel positif yang ada di sekitarnya gitu. Jelas nggak? Makanya secara visual, kalau kita mau gambarkan bagaimana medan listrik dari si partikel positif, ya kan? Nah, itu kita bisa gambarkan dengan arah yang keluar nih medan listriknya ya. Nah, nanti simbolnya adalah E tuh, ya kan? Bisa dibayangin nggak teman-teman sampai sini? Ya kan ya? Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah medan listrik yang disebabkan oleh sebuah partikel positif ya. Jadi dia akan cenderung untuk berarah keluar gitu ya kan. Nah, kemudian arah keluar ini juga mungkin nanti teman-teman bisa, atau mungkin saya akan balik lagi sekarang. Ini kan tadi kalau positif ya.
Sekarang kalau misalnya negatif, kira-kira gimana teman-teman efeknya? Kalau sekarang si partikel sumbernya adalah partikel negatif, maka gayanya bakal gimana tuh? Bakal ketarik ke dalam gitu. Jadi setiap kita punya benda bermuatan positif di sekitar muatan negatif, pasti dia bakalan ketarik kayak gini ya kan. Nah, sehingga dari sini kita bisa visualisasikan kalau kita punya partikel negatif, maka partikel tersebut akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya dengan arah yang inwards ya, atau ke dalam gitu ya. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah, jadi cara kita melihat medan listrik itu, again, kita bisa bayangin kayak bagaimana dia akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, ini orang sering bikin analogi, istilahnya ada source and sink. Pernah dengar nggak istilahnya, teman-teman? Source sama sink. Source itu artinya apa? Sumber. Kalau sink? Sink itu apa sih? Betul. Yang di wastafel. Ya, jadi teman-teman bisa bayangin source itu kayak sumber airnya. Sink itu adalah lubang airnya, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin kita punya wastafel gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya di source itu, di water itu, pas airnya keluar, ini kan airnya nyebar kemana-mana ya. Nah, ini nih source tuh, jadi dia nyebar kemana-mana gitu. Oke? Minimal kalau sink, dia bakal nyedot masuk gitu ya kan. Jadi artinya kalau teman-teman bayangin di sini kita taruh partikel bermuatan positif ya di sekitar medan listrik positif, itu ibaratnya ditaruh di pinggir keran gitu. Jadi dia bakal kebuang gitu ya kan. Kebayang nggak? Nah, tapi kalau dia dekat sama partikel positif, nanti dia akan ketarik nih. Karena partikel negatif itu adalah sink ya. Jadi dia bakal nyedot gitu, masuk. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Udah ada pertanyaan nggak sampai sini dulu? Udah ya, clear ya? Nah, sekarang ini adalah medan listrik ya kan? Dan medan listrik ini teman-teman, kalau emang partikelnya diem, ya medan listriknya akan build up seperti ini aja gitu ya. Ibaratnya dia bakal jadi, ya mungkin kita bisa lihat kayak ada aliran air tadi ya kan, ada sink sama source. Nah, tapi ketika partikelnya diem di situ-situ aja, maka ya kekuatan dia untuk menarik atau menolak partikel positif lainnya, itu akan segitu-segitu aja juga gitu ya kan. Jadi itu akan ya kondisi ketika dia statik gitu ya, listrik statisnya itu ya ketika dia muatannya diem gitu ya. Oke, jelas sampai sini? Oke ya. Nah, sekarang baru nih kita bakal bisa bayangin ya, mungkin kalau misalkan kita buat grafiknya ya, anyway, medan listrik ini juga punya persamaan ya, teman-teman. Persamaannya apa? Rumusnya E sama dengan K, Q, per R kuadrat gitu ya. Jadi semakin jauh suatu titik tinjau, kenapa ketawa tuh? Diketawain mulai. Oh, bukan ya? Oke ya, sorry. Udah ya, jadi ketika kita punya titik yang mau kita tinjau dari suatu partikel sumber ya, nah nanti ini kuat dari medan listriknya itu akan tergantung pada besarnya muatan sama berapa jaraknya nih, ya kan? Jarak ke titik tinjaunya. Jadi kalau misalkan kita compare antara titik A sama titik B di sini, mana yang medan listriknya lebih kuat? Yang A ya, karena dia lebih dekat gitu ya kan. Jelas sampai sini teman-teman? Oke. Dan mungkin kalau kita coba dengan analisis grafik gitu ya. Misalnya ini ada grafik E versus D gitu ya, jarak ya kan, atau R. Maka kita akan dapetin grafik yang bentuknya more or less kayak gini nanti. Kayak eksponensial ke bawah gitu ya kan. Yang artinya semakin jauh medan listriknya akan semakin lemah gitu. Oke? Jelas nggak teman sampai sini? Ini adalah besarnya medan listrik berdasarkan jarak gitu ya. Makin jauh medan listriknya makin lemah, tapi sebenarnya di sini kita masih ngelihat bahwa ya udah ketika dia diam berarti medan listriknya akan stable kayak begini gitu ya. Oke? Nah, sekarang mana nih gelombang elektromagnetiknya? Dari tadi bahas medan listriknya terus sih. Nah, jadi sekarang nih baru nih kita akan masuk ke konsep gelombang, di mana tadi kita udah bahas bahwa gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi untuk menghasilkan gelombang, kita bisa menghasilkan getaran dulu gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau gelombang elektromagnetik itu kan dia tuh disebabkan oleh medan listrik tadi ya. Berarti untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik kira-kira gimana caranya? Harus ada medan listrik yang bergetar.
Apa yang bergetar kira-kira untuk menghasilkan getaran di medan listrik? Partikel bermuatan, betul ya. Jadi kalau misalkan di sini nih tadi kita punya partikel positif yang kita getarkan, ya kan? Kita gerakin naik turun gitu. Nah, nanti dia bakal jadi, nih misalnya ini ya, model partikel ini ya kan. Nah, ini kita gerakin nih, naik turun gitu ya kan. Nah, nanti dia, teman-teman bisa bayangin analoginya ya kayak teman-teman punya medan listrik di sekitar si partikel bermuatan positif ini yang besar kecil gitu ya kan. Jadi teman-teman mungkin bisa bayangin pas dia di atas ini nanti medan listrik yang di posisi atas yang lebih besar ya kan. Pas dia di bawah, nanti medan listrik yang ada di bawah yang akan menjadi lebih besar gitu teman-teman ya. Oke, jadi di sini nanti ketika dia, again mungkin saya gambarin kayak gini, ini dia berosilasi gitu ya. Dia gerak naik turun, kayak apa ya, kayak gini ya, dia gerak naik turun gitu ya kan. Nah nanti kita bakal bisa bayangin akan ada medan listrik nih yang berfluktuasi ya. Mirip kayak air yang kita cipak-cipak gitu ya. Nah di sini tuh getaran dari partikel bermuatan listrik itu akan mengcipak-cipak si medan listriknya gitu ya. Akan menghasilkan gelombang di medan listriknya gitu teman-teman ya. Jadi nanti akan muncul gelombang medan listrik. Udah jelas nggak sampai sini? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Hasil dari getaran ya, jangan. Jadi getaran dari benda bermuatan akan menyebabkan fluktuasi pada medan listrik sehingga menghasilkan gelombang medan listrik. Cipak-cipaknya medan listrik. Contoh benda bermuatannya adalah, teman-teman pernah lihat kok ini? Set. Apa nih? Wifi. Ya bisa ada. Atau radio nih. Ini apa nih? Ininya? Antena. Nah, jadi di antena itu teman-teman, sederhananya dia tuh ada partikel yang bisa digetarin nih naik turun. Jadi ketika dia naik turun, dia akan menghasilkan gelombang listrik gitu. Gelombang elektromagnetik gitu ya. Oke? Sebenarnya kalau ini lebih ke buat nangkep sih, kalau antena radio ya. Tapi mungkin yang lebih ke pemancar itu ya stasiun radio gitu mungkin ya. Dia tuh ada antenanya gitu ya kan. Kenapa tuh? Sinar UV gelombang elektromagnetik juga, betul. Nyebarnya gimana? Oke, good question. Jadi sebenarnya balik lagi sih, esensi utama dari gelombang elektromagnetik itu terbentuk karena adanya osilasi dari partikel bermuatan gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita ngomongin partikel yang bermuatan ini bisa bergetar itu, sebenarnya tadi antena cuma salah satu contohnya ya. Nggak selalu butuh antena. Bahkan sebenarnya sesederhana ketika kita memanaskan benda, itu dia bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik juga. Kenapa teman-teman? Karena ada panas. Terus apa yang terjadi emang ketika kita panaskan benda? Betul, itu dia. Betul, itu. Nggak keren juga ya. Itu lebih ke udah mesin mau rusak tuh, ada bunyinya. Keren. Jadi ini nyambung ya dengan materi kita di termodinamika kemarin ya tentang prinsip energi dalam ya. Jadi suatu benda itu memiliki energi dalam yang tersusun dari energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik dari energi dalam itu dimiliki oleh getarannya si partikel penyusunnya ya kan. Ketika kita kasih panas dan diserap sebagai energi kinetik, maka itu akan menyebabkan partikelnya akan bergetar ya kan. Dan getaran dari partikelnya itu dia bisa aja memiliki muatan ya. Jadi elektron di sekitar partikelnya itu bermuatan dan vibrasi dari muatannya itu akan menyebabkan adanya gelombang elektromagnetik yang muncul ya kan. Ya kan? Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Dan contoh dari gelombang elektromagnetik tadi kan udah disebut ya, ultraviolet ya. Contoh lainnya apa teman-teman gelombang elektromagnetik? X-ray, infrared. Nah, bahkan cahaya tampak ya. Jadi cahaya yang kita lihat itu tuh sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi kayak misalnya teman-teman bayangin kita punya logam nih atau benda metalik gitu ya yang dipanasin. Apa yang terjadi tuh ketika dia dipanasin? Nyala, betul. Menyala bendaku gitu kan. Enggak ya, abangnya. Habis kalau kita bakar abangnya kayaknya kasihan ya. Jadi
Ya jadi teman-teman bisa bayangin ya ketika bendanya itu kita panasin, nah itu partikelnya bergetar dan ketika bergetar dia memancarkan gelombang elektromagnetik dalam bentuk cahaya. Makanya kita akan melihat dia glowing. Nyala. Glowing itu istilahnya untuk nyala ya. Glowing abangku gitu ya, pakai skincare terus dia. Yo, ntar ditanya, kakak. Balas skincare-nya kakak cantik banget. Gitu. Udah ya, jelas ya teman-teman ya? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Udah jelas? Tentang mekanisme dari gelombang elektromagnetik, clear ya? Oke. Bentar, mic-nya boleh kasih Bagas nih? Mic-nya mana ya mic-nya? Nggak, biar kedengeran. Di situ mic-nya, ini mah. Nggak apa-apa, biarin. Tolong, tangkap. Hap. Tadi Waduh. makasih ya, maaf. Tadi fluktuasi itu maksudnya gimana, Pak? Fluktuasi Iya. maksudnya gimana? Iya. Fluktuasi itu artinya naik turun ya. Kecipak-kecipuknya. Cipak-cipuknya Cipak betul. Ya. kecipuk saya. Makasih Sami ya. Oke, ada lagi? Jelas teman-teman sampai sini? Atau bosen karena nggak ada rumus-rumusnya? Enggak. Udah ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita sampai sini. Kita lanjut ya. Nah, jadi sekarang kalau kita refer ke mungkin di sini ya textbook aja lah ya. Ini saya makin ngobrol kemana-mana makin meluas materinya ya. Oke, jadi ya, waduh kagak. Siap. Oh, dia kesini buat nanya. Siapa? Chandra kan ya namanya? Iya, betul. Chandra Leo. Oh iya. Bekumi sekarang ya. Oke, gimana Chandra? Kan tadi Bapak bilang kalau partikel dipanaskan itu kan dia akan bergetar dan menghasilkan gelombang. Betul. Nah, saya sempat kepikiran nih Pak, kayak kan kalau dalam gas itu sendiri saat Dalam gas. dalam fluida. Sorry, saat dia bentar. di- Gas dalam fluida. Oh, bukan. Maaf, dalam kayak air direbus gitu Air Pak, kan direbus. dia akan bergetar terus dia akan kayak push, gitu kan Pak, kayak Flashing. kemari gitu. Ha-ha. Nah, sebenarnya itu menghasilkan gelombang nggak sih Pak? Oke. Good question. Oke, boleh kita kasih aplaus nih buat Chandra. Pertanyaannya sangat bagus. Saya perlu mikir dulu kayaknya. Tapi saya sih ngebayangin tadi sih teman-teman. Untuk menghasilkan gelombang yang efektif itu tuh kita perlu gerakan vibrasi sebenarnya. Getaran ya kan? Dimana getaran itu adalah gerakan berulang di posisi yang fix gitu ya kan? Makanya tadi kita ngomonginnya contohnya adalah benda metalik gitu misalnya kayak baja atau besi ya kan? Yang kalau dia dipanaskan itu dia akan menyebabkan partikelnya bergetar secara vibrasi dan getaran itulah yang kemudian menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, tapi kalau ngomongin soal air ya kan, nah air itu dia cenderung energi kinetiknya dalam bentuk translasi sebenarnya. Jadi pas dia dipanasin, partikelnya tuh nggak gini-gini, tapi gitu. Ya kan? Jadi kayak nggak teratur gitu. Nah, justru itu karena dia mepet, jadi gerakannya itu getaran vibrasi. Kan tadi kita ngomongin gelombang itu muncul karena ada getaran kan yang merambat. Nah, getaran itu apa artinya? Gerak bolak-balik, bukan gerak gitu, bukan. Jelas nggak? Makanya jadi saya ngebayangin mungkin sederhananya kayak gitu. Tapi itu bagus sih buat dieksplor, coba deh dicari tahu lebih jauh. Tapi sejauh yang saya tahu sih ketika kita ngomongin air dipanasin gitu ya kan, misalnya Chandra lagi masak air biar matang, nggak ada cakepnya ya. Nah itu mungkin nggak bakal bisa langsung menghasilkan ini si gelombang elektromagnetik gitu. Oke ya, sip, makasih pertanyaannya. Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Silakan, ada yang mau tanya? Enggak? Lanjut. Wah, apa tuh? Batuk-batuk. Ada yang mau nanya yang batuk? Ya, silakan. Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Bentar, halaman berapa sih itu tuh? Halaman 1000 deh kayaknya. Tentang gelombang elektromagnetik. Nah ini dia ya.
Oh iya, saya belum bahas tentang magnetiknya ya. Tadi kita baru bahas soal listriknya ya. Wah, waktu kita tinggal 7 menit lagi tapi guys. Di kelas kan. Ya mungkin ini deh, mungkin cepat aja buat tentang medan magnet ya. Jadi sebenarnya teman-teman tahu medan magnet itu prinsipnya mirip kayak medan listrik sih teman-teman. Dimana kalau medan listrik itu kan adalah influence yang diberikan oleh partikel bermuatan terhadap lingkungan sekitarnya kan ya. Nah medan magnet juga gitu, itu adalah influence yang diberikan oleh benda yang memiliki kemagnetan terhadap lingkungan sekitarnya juga gitu ya. Jadi dia menggambarkan field, medan juga gitu ya kan. Nah ternyata berdasarkan prinsipnya Maxwell ya berdasarkan eksperimen juga tentunya, ternyata medan magnet sama medan listrik ini saling terkait tuh, ya kan? Bahkan ada tuh pernah ada eksperimennya tuh berupa eksperimen elektromagnetik sih namanya. Jadi yang ini teman-teman mungkin pernah eksperimen kayak gini nggak? Ini ada paku, terus dililitin sama kawat, terus dikasih listrik ya kan? Nah ketika kita kasih listrik itu kan sebenarnya ada medan listrik ya kan? Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah si pakunya nanti bisa narik besi-besinya ya kan? Nah, itu nunjukin bahwa adanya medan listrik itu akan menghasilkan medan magnet gitu, ya kan? Nah, kita nggak bakal bahas secara detail tentang bagaimana hubungannya. Cuma sederhananya ketika ada medan listrik yang terbentuk secara vertikal, let's say kayak gini ya. Nah, nanti akan ada medan magnet yang juga terbentuk namun dengan arah yang tegak lurus gitu ya. Jadi kalau medan listriknya itu vertikal, maka medan magnetnya itu akan horizontal kayak gini. Jadi kalau kita gambarin dia nanti akan kayak gini more or less teman-teman. Jadi ini rebahan nih medan magnetnya nih. Oke, jadi ini yang warna hijau ini adalah si medan magnetnya. Betul. Kayak apa ya, DNA gitu kali ya? Enggak ya kayaknya. Ya gitu deh pokoknya ya. Jadi yang ini vertikal, yang satu horizontal. Jadi dari sini teman juga bisa lihat nih berdasarkan bentuknya kita juga bisa bilang gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal ya kalau dari bentuknya ya. Karena arah osilasinya itu tegak lurus dengan arah rambatnya. Di sini kan dia rambatnya ke sini ya. Gelombangnya ke arah kanan ya kan, sedangkan getarannya itu vertikal. Jadi karena arah yang saling tegak lurus ini menyebabkan gelombang elektromagnetik itu bersifat transversal gitu ya. Nah, terus habis itu kita punya lagi yang namanya spektrum dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi mungkin sebelum ke sini teman-teman, ada persamaan tentang gelombang yang cukup penting untuk teman-teman tahu ya. Nah, persamaan tersebut adalah V sama dengan lambda dikali F, betul ya. Dimana V itu adalah kecepatan cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi gitu ya. Jadi ini adalah panjang gelombang atau wavelength. Yang ini adalah frekuensi. Terus yang ini adalah kecepatan rambat gelombang atau wave speed. Oke? Gitu ya. Nah, untuk semua gelombang elektromagnetik, itu kecepatan dari rambatnya itu nilainya sama tuh, terutama di medium vakum ya. Maksudnya terutama ketika nggak ada medium sama sekali atau di ruang hampa ya. Nah, itu nilainya dinyatakan dengan C. Yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Satuannya adalah meter per sekon gitu ya. Dan ini nilainya konstan. Dan ini berlaku untuk semua jenis gelombang elektromagnetik. Jadi mau dia cahaya tampak, sinar X, infrared, maupun X-ray dan seterusnya, itu dia nilai gelombang kecepatannya itu semua sama, segini semua. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Nah, sehingga dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat karena V-nya konstan, maka nilai lambda sama F itu akan saling berkaitan ya. Gimana hubungannya? Hubungannya adalah teman-teman bisa modifikasi aja bentuknya. Kalau kita buat dalam bentuk lambda, berarti lambda sama dengan C per F gitu ya kan? Karena V-nya adalah C tadi kan ya. Nah, artinya apa? Mereka hubungannya berbanding terbalik, sehingga semakin besar F-nya, ketika semakin besar F-nya, F itu frekuensi ya. Ketika frekuensinya makin besar, lambdanya bakal makin kecil ya. Anyway, lambda itu apa tadi teman-teman? Betul, jadi ininya nih ya, kayak misalnya dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah, ini segini itu 1 lambda nih namanya. Dari sini sampai ya sini ya, benar.
gitu ya kan. Sedangkan kalau frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 detik gitu ya. Nah makanya jadi kalau teman-teman lihat nih angka-angka ini, di sini tuh wavelength-nya itu makin ke kiri itu wavelength-nya makin besar nih ya. Artinya gelombangnya panjang tuh, bisa kebayang nggak? Jadi kayak lebar gitu gelombangnya, oke? Sedangkan makin ke kanan dia gelombangnya wavelength-nya makin pendek ya kan. Sedangkan angkanya berkebalikan nih ya. Di sebelah kiri frekuensinya justru lebih kecil, di sebelah kanan frekuensinya lebih besar. Jelas sampai sini? Nah, dari sini akhirnya kita bisa menyusun nih kategori dari, atau kita mengkategorisasi, kenapa ini? 3,0 apa? Ngomongin C, atau ya C 3 kali 10 pangkat 8 ya. Ya. Jadi, apa kalau kita listing nih ya, kategori dari gelombang elektromagnetik, yang paling, yang wavelength-nya paling panjang itu adalah, ini nih teman-teman, si radio waves ya. Ini long waves tuh apa ya? Kayaknya saya ya pokoknya ini nih, ini dalamannya ada banyak nih ya, radio waves ini ada contohnya ada bisa dipakai untuk maritim, AM radio, terus habis itu FM radio ya kan. Buat TV juga ada kayak gini ya. Nah, terus habis itu makin ke kanan ini dia kategorinya berubah ya. Ini ada infrared. Terus nah ini ada yang warna pelangi ya. Nah, ini adalah warna yang biasa kita lihat setiap hari nih. Oke? Betul, cahaya tampak nih visible spectrum ya. Nah, jadi kalau kita list berdasarkan warna ya, yang warna merah itu wavelength-nya paling panjang, betul ya. Sedangkan Magic Hibiniu, U-nya itu dia wavelength-nya paling pendek. Berarti frekuensinya ya sebaliknya gitu ya. Warna apa? Ungu kenapa? Ungu jarang. Terus kenapa? Sekarang emang gimana? Nggak apa-apa, itu sejarahnya. Sejarahnya. Apa sih sekarang ungu? Pantas masuk MIPA ya warna ungu. Udah ya. Nah tapi anyway ini juga sebenarnya teman-teman juga bisa lihat kan ya, ini tuh sebenarnya dari sepanjang ini ternyata cahaya yang bisa kita lihat tuh cuma segini ya kan. Ini sebenarnya juga terjadi gara-gara adaptasi mata kita sih. Jadi apa dari gelombang yang dipancarkan sama matahari itu memancarkan semua jenis gelombang sebenarnya. Tapi sebagian besar itu diserap sehingga yang nyampe melewati atmosfer itu adalah cahaya tampak gitu. Makanya mata kita beradaptasi sehingga lebih sensitif terhadap cahaya tampak ini gitu. Oke? Nah, tapi ada juga hewan-hewan lain yang dia itu lebih sensitif terhadap infrared, kayak misalnya ular gitu atau ultraviolet. Ada nggak ya yang sama ultraviolet? Saya nggak tahu. Tapi tadi ada yang bilang kucing juga. Kayak kucing nggak deh. Kucing lebih ke mengandalkan suara deh kayaknya. Saya nggak tahu juga sih. Ya bisa dicari tahu lah ya. Udah ya, mungkin udah cukup ya teman-teman ya sampai sini. Ini udah jam 3. Karena tadi kita mulainya telat 20 menit, jadi mungkin extensionnya 20 menit aja ya. Nah ya udah, sisanya nanti teman-teman silakan kerjain PR kayak biasa. Perlu PR nggak sih masih? Masih ada PR? Nggak usah lah ya. Belajar aja ya, fokus aja. Ya. Tolong teman-teman, ntar dulu ada yang nanya nih. Ya. Betul. Iya. Yang nggak bakal masuk ke UAS. Oh, oke. Soal dari saya aja. Oke. Mungkin ini sih, saya kebayang kayaknya malah justru sebaliknya deh. Saya mungkin bakal bikin soal dari apa yang udah teman-teman kerjain aja. Ya, saya bakal ngecek. Entah yang paling banyak atau yang paling... Ya, tapi saya juga bakal cari kalau bisa mungkin jangan semuanya yang hard gitu ya. Gitu. Ya mungkin dari 5 ya 4 lah yang hard gitu ya kan. Paling nggak semua. Ya, tapi... Ya mungkin intinya gini sih tadi teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman silakan saling cek-cek aja PR yang lain. Karena teman-teman kan punya akses juga ya ke drive-nya ya. Ya kan ya. Ya maksudnya buat bahan belajar itu nanti bisa cek dari PR. Karena mungkin saya tentukan aja dari sekarang saya nggak bakal ngambil soal di luar dari yang udah teman-teman kerjain ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanti ketemu di UTS, kok kayaknya saya nggak pernah ngerjain soal ini gitu. Nah itu bisa complaining gitu. Enggak dibahas. Bisa jadi yang belum juga bisa jadi.
Iya, bahkan ya tadi nggak jauh-jauh dari apa yang udah teman-teman kerjain ya. Berapa soal, Pak? Jadi misalnya nih nanti saya cek nih apa di teman-teman nih, misalnya punya siapa gitu ya kan, saya cek punya Luneta gitu ya kan. Nah saya ambil aja nih, wah Luneta di nomor 11 nih, oke kita ambil ini buat soal UAS kayak gitu. Soalnya itu benar-benar kayak gitu atau ganti? Kayaknya soalnya saya males deh kan. Gak tau juga sih, tapi lihat nanti ya. Berapa soal? Tapi yang penting kan caranya ya, tahu juga. Berapa soal? Bahasa Indonesia. Berapa soal? Kemarin berapa soal ya? 3 ya. Berarti 10 totalnya. Apa program KB? Maksudnya? Oh, 1 soal 2 anak gitu ya? Ya, ntar soalnya 20 lah ya. Se-RW gitu ya. Jadi keluarga besar ya. Iya sih, soalnya kalau dari materi sih kayaknya udah hampir semua sih. Jadi saya rasa saya nggak mendesain untuk kelas pengganti sebenarnya. Jadi mungkin ini akan jadi kelas terakhir kita guys. Yeah. Terima kasih banyak teman-teman semua untuk kerjasamanya selama 1 semester ini. Mudah-mudahan teman-teman sukses ya di perkuliahan tahunan selama 7 semester ke depan. Amin. Oke deh. Kayaknya nggak ketemu lagi ya. Kecuali memang pindah jurusan gitu ya. Mungkin nanti ketemu saya di mata kuliah fisika. But it's okay, nggak apa-apa ya. Pasti nanti kita bisa ketemu di kelas di FMIPA apa ya. Kalau ketemu saya nyapa aja. Saya pasti meskipun nggak inget namanya satu-satu, saya pasti ngeh gitu ya kan. Gitu. Oke deh, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita di kelas terakhir. Oke, sampai ketemu lagi. Oh, poin. Oh iya benar. Iya boleh. Ya, masih usaha banget ya. Ya, siap. Sabar. Ya udah siapa nih yang mau claiming poin? Sabar, satu. Siapa? 15. Ini ya. Siapa? 16 ini bawahnya ya. Oke, terus? 5 Fauzia. Oke, terus siapa lagi? 6 Atifah ya. Mana Atifah? Ini ya, nomor 6. Mana Atifah? Terus? Greta berapa? Nomor berapa? 39 Greta. Oke, sip. 76. Ini ya, Fadlun Khumaira ya. Oke, tuh 2 tuh ya. Siapa? Chandra nomor berapa? 9? 96. Oke deh, sip. Terus? 52, Sami, mana 52? Jawab berapa kali tadi Sami? Udah ya, 1 ya. Siapa lagi? Debbie berapa nomornya? 27, oke. Ada lagi? Udah? Anyway nih, yang lain pada kemana sih? Bentar nanti saya lihat ada yang masih kosong banget ya. Luneta mana? Luneta orangnya mana sih Luneta? Oh tadi udah dibahas ya. Saya kasih 1 deh yang kosong-kosong nih ya. Mana lagi yang kosong banget nih ya? Alfia, benar. Saya pengen lihat mana sih? Alfia yang mana Alfia? Oh ya ampun duduknya di belakang terus ya. Oke. Terus siapa lagi? Alifia Sakinah mana Alifia Sakinah? Mana orangnya nggak ada? Alifia. Oh ini, ya ampun sorry. Ngangkat ini dia nunjuk pipi soalnya kan saya nggak lihat. Terus habis itu siapa lagi? Kalau Ilham Hidayatullah yang mana Ilham? Oh Ilham ini. Ah iya banget. Serius. Banyak juga anaknya Ilhamnya. Terus kalau Gadiza mana Gadiza? Gadiza yang mana gadis? Nggak ada orangnya. Ya udah tidak dapat poin. Kalau Kaila mana? Kaila Nafisha yang mana? Oke. Ini geng-geng belakang ya kayak ini. Kirana mana kalau Kirana yang mana orangnya? Oh ini. Oke. Terus habis itu siapa lagi di sini ada Raihan. Kalau Raihan mana Raihan? Oh ini Raihan kayaknya sering ya duduk di situ. Merliza yang mana Merliza? Oke. Terus ini Vianisa udah dapat ya. Tiara yang mana Tiara? Ya ampun pojok banget duduknya, pantas jarang ngomong. Kamu pemalu ya anaknya ya? Kalau Kemal mana Kemal? Kemal terus habis itu Frila, Regita. Ya ampun bener-bener ya ini geng belakang ya. Amelia Tri Cahyaningsih. Oke. Terus habis itu Nabila udah ada.
Karinisan Nur. Oke, sip. Oke deh, yeay. Siapa itu? Ardinda. Mana sih? Mana? Oh ini Ardinda Eno. Mana orangnya? Rame nih, nggak usah. Udah ya Ardinda, sama siapa lagi? Amalia, yang mana Amalia? Amalia? Oh iya, oke siap. Udah ya, semuanya udah dapat poin ya. Oh jawab tadi, nomor berapa? 42, mana? Aisyah ini. Oke, Aisyah berarti warna hijau nih ya. Oke. Udah ya semua ya. Oke deh, baik. Makasih banyak semuanya untuk satu semester ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin banyak manfaat dari perkuliahan kita. Tetap semangat belajar apapun itu. Sampai ketemu lagi di perjumpaan kita di lain waktu. Udah semuanya. Assalamualaikum. Kita foto kali ya, foto bareng.